Sekolah terbaik itu ketika papa mama duduk dengan anak-anak di rumah. Bisa di teras rumah, bisa di dalam rumah, bisa di kamar tidur, terserah. Duduk di rumah. Maka itu Alkitab kita ini relevan sampai kapanpun juga dia tetap berlaku. Sampai hari ini para ahli pendidikan di dunia tidak bisa membantah kebenarannya. Bahwa sekolah terbaik itu di rumah, bukan di luar. Dalam fakta, orang tua seringkali terlambat sadar akan ayat ini. Kapan sadarnya? Ketika anak umur belasan tahun pulangnya jam 11 malam, jam 12 malam. Papa mulai tolak pinggang di depan pintu betul dengan rata. Mulai besok tinggal di rumah. Berontak anak itu. Karena duduk di rumah ini dari umur 0 sampai 7 tahun. Di atas itu dunia anak sudah berubah. Coba renungkan. Ini umur 0 sampai 7 tahun. Betul tidak? Karena mereka masih punya dunia di dalam rumah, belum di luar rumah. Maka itu kenapa banyak keluarga hancur hidup anaknya di masa remaja. Padahal sekolah minggu rajin. Oh, kalau ingat dulu masih kecil-kecil anak ini setia ke gereja, hafal ayat. Loh begitu belasan tahun kok jadi begini? Karena orang tua tidak tahu. Ambil contoh ini. Lukas pasal 2, nggak usah dibuka, kita semua tahu. Mengapa Lukas menulis satu peristiwa saja dari kelahiran Tuhan Yesus sampai hari pelayanannya umur 30? Waktu Yesus umur berapa ditulis? Siapa umur berapa ya? 12 tahun. Kenapa hanya Lukas yang menulis umur itu? Karena dia dokter. Dokter membuat resep harus tahu umur berapa pasiennya. Kenapa 3 penulis Injil nggak pernah memperhatikan umur Yesus? Karena mereka bukan dokter. Nah, umur 12 itu remaja, saudara. Bayangkan remaja zaman Yesus sudah bisa bantah orang tua. Kenapa kamu panik cari aku? Kalau kita nilai, itu kan kata-kata kurang ajar. Tidak, itu diskusi. Maka itu Maria dituliskan, dia simpan semua dalam hatinya. Karena dia tahu, anak ini bukan anak dia, dan bukan anaknya Yusuf. Umur 12 tahun, papa mama, itu usia remaja, dan itu relevan sampai hari ini. Papa mama harus jadi teman untuk anak-anak itu. Saya anjurkan pada orang-orang tua enaknya sudah remaja. Kalau anak-anak mau ke disko, antar, jangan dilarang. Tapi dengan papa ya, ayo ikut. Supaya tahu ada apa. Sebelum mereka tahu narkoba, kalau perlu saudara cari ke apotek, tunjukkan jenis obat itu. Kalau perlu saudara pinjam ke kantor polisi, barang bukti. Hanya tunjukkan anak supaya tahu, jangan sampai kamu salah. Kalau perlu, saudara terangkan kepada anak, hati-hati situs porno. Ayat ini saya pakai bertahun-tahun, saudara, dari tahun 70-an. Pendidikan seks yang terbaik itu di kamar mandi. Anak-anak yang sebelum umur 6 tahun biasakan sering mandi bersama papa mama. Supaya mereka punya hal yang pertama penting. Ini gereja nggak pernah ngajar keterbukaan. Karena apa? Kalau anak-anak tahu papa mamanya nggak malu telanjang di depannya anak-anak kecil ini, anak-anak pun nggak punya gap dengan orang tua, berani terbuka. Papa mama saja berani kok di depan kami. Karena kami tidak. Nah, setelah anak-anak itu umur 5 tahun, 6 tahun, pisahkan. Yang laki mandi dengan papa, yang perempuan mandi dengan mama. Yang kedua, saudara tunggu pertanyaan. Kenapa punya papa dan punya saya beda? Terangkan itu. Kamu pun akan sampai ke situ. Begitu yang perempuan. Tunggu pertanyaan ketiga. Supaya mereka tanya sendiri, jangan kita yang ngomong. Loh, kalau gitu, adik keluar dari mana? Itu yang paling penting. Kalau saudara bisa ngajar anak saudara seperti itu, mereka nggak akan kena seks di luar. Ceritakan, punya papa masuk ke punya mama, dan lahir kamu. Maka itu kalau kamu sudah dewasa, hati-hati. Jangan mau diganggu teman. Nah, kalau anak-anak sudah terbiasa melihat papa mamanya telanjang, saya jamin, anak-anak nggak terpengaruh dengan pornografi. Oh, saya sering lihat papa mamanya kok. Ngerti nggak kata itu? Sudah sering lihat, apanya nggak tahu lagi. Betul nggak? Coba jawab ini, betul tidak, saudara? Itu semua di rumah. Kalau kita tidak tegas kepada anak-anak kita dalam hal itu, masih kecil, tidak boleh itu dosa. Oh, anak zaman sekarang dikatakan gitu, iya saja. Tapi mereka tertutup terhadap kita. Namanya anak zaman sekarang. Kalau mereka nggak dapat jawaban tentang seks di rumah, mereka akan tanya di luar. Jawab iya atau tidak? Kalau mereka tanya di luar, akan dicoba. Celaka kita. Maka itu Alkitab ini mengagumkan. Diskusikan waktu duduk. Nomor 2, waktu dalam perjalanan. Ini indah sekali. Dengar, anak-anak itu punya naluri. Kalau seberapa hari nggak diajak keluar rumah, akan ngerengek minta jalan keluar. Kemana saja pokoknya pergi.
Ternyata itu papa di surga yang nyuruh. Cuma emak bapaknya lagi males saja, nggak mau ngajak keluar. Bertobat itu. Karena sambil jalan itu mereka itu belajar. Maka itu kenapa anak-anak umur 3 tahun kurang lebih, mulai 3 tahun kurang lebih, itu cerewetnya minta. Betul, lihat apa tanya, dengar apa tanya, ya atau tidak coba. Nah, ternyata itu waktunya mereka belajar. Cuma kita si tua bangka ini goblok, bilang kecil-kecil jangan banyak mulut, diam, papa capek tahu nggak loh. Saudara, itu waktunya mereka itu belajar. Sudah. Nomor 3. Tempat ketiga, waktu di tempat tidur. Saya membuat penelitian ini di banyak negara. Mengapa semua anak bangsa apa saja di bawah umur 7 tahun, bahkan 7 ke atas masih ada juga, mengapa mereka setiap mau tidur cari orang untuk cerita? Betul nggak? Maksa loh mereka kalau situ maksa. Jawab ya atau tidak? Saudara, jangan lupakan, ini hal yang luar biasa. Saya kalau lihat Alkitab, saya gabungkan dengan banyak buku untuk membuktikan Alkitab ini bisa dipercaya. Ternyata semua balita, ya, anak-anak di bawah umur 5 tahun, khususnya bayi-bayi yang sebelum setahun, setiap hari mereka itu mimpinya paling sedikit itu 20 kali. Maka itu kenapa kalau kita lihat bayi-bayi sedang tidur nyenyak, atau bisa nangis sendiri, terus tertawa sendiri, itu mereka lagi mimpi, sudah. Mengapa anak-anak kecil, khususnya anak perempuan, laki ada tapi nggak sebanyak perempuan. Kalau seumur 4 tahun ke atas, lihat kalau lagi sendiri, dia bisa cerita, ngomong, dengerin aja. Kita mikirin bahan dari mana? Itu dari mimpinya. Itu dari mimpinya. Maka itu kalau anak dari kecil suruh ngarang, kamu ngarang apa saja, itu dari mimpinya. Nah, modalnya mimpi itulah cerita papa mamanya sebelum tidur. Maka itu kalau anak-anak tidur sendiri nggak ditemani, setan masuk membuat mimpi yang jajah. Karena nggak punya bahan, jiwanya haus, jiwanya lapar. Kita bilang sibuk, jangan ganggu, ini papa lagi sibuk jadi duit untuk kamu itu. Sombong betul kata-kata itu. Awas soal begitu. Saudara ingat, 5 tahun pertama hidup manusia itu istilah the golden age, masa emas yang nggak pernah kembali lagi. 107 tahun hilang. Maka itu orang anak autis tidak boleh lewat dari 5 tahun. Begitu lewat 5 tahun penanganan, nggak ada harapan. Sebab otak sudah berhenti bertumbuh. Autis itu karena pengecilan otak. Tapi sebelum 5 tahun bisa ditolong sampai 80%. Setelah itu terlambat. Kasihan mereka. Jadi sebelum tidur itu masa yang paling indah untuk papa mama menemani. Kalau sibuk, berikan DVD-DVD Kristen banyak atau cita-cita rohani yang luar biasa. Nomor 4, waktu kamu bangun, temani mereka waktu bangun. Kenapa? Karena mereka cerita. Mengapa semua balita begitu bangun tidur pasti nangis? Karena dia mau cerita apa yang dialami dalam tidurnya itu. Dengarkan mereka cerita. Nah, inilah pendidikan. Dan ada banyak ayat yang lain lagi. Jelas sampai di sini firman Tuhan bisa dipercaya untuk apa saja. Tuhan berkati saudara.